Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kapolri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada para polisi korban ricuh demo beberapa hari lalu. Namun langkah Presiden ini disayangkan oleh sejumlah pihak karena aparat kepolisian diduga melakukan tindakan represif pada masa aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu kami akan membahasnya bersama pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Bambang Rukminto. Ya, terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, Mbak Rati, selamat malam. Malam Pak. Pak Bambang, sebagai pengamat kepolisian, apakah menurut Bapak langkah Presiden sudah tepat menaikkan pangkat luar biasa untuk anggota polisi yang menjadi korban ricuh demo beberapa hari lalu? Ya, Kapolri itu berada di bawah Presiden. Tentu perintah penghargaan sama seperti abolisi, amnesti, gerasi itu diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam konteks saat ini pemberian penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi bagi kawan-kawan kepolisian yang saat ini sedang yang menjadi korban dalam pengamanan aksi unjuk rasa kemarin, kalau dilakukan sekarang tentu tidak tepat, dan ini malah menempatkan kepolisian seolah diberi buah simalakama itu. Satu sisi kalau tidak diterima ini adalah perintah Presiden, tapi di sisi lain dengan kondisi saat ini selagi proses aksi unjuk rasa itu masih terjadi, ini malah menempatkan kepolisian berhadapan-hadapan dengan masyarakat, gitu. Makanya kalau kemudian itu ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan memberikan penghargaan saat ini tentu tidak elok dan bahkan menyakiti hati masyarakat. Kalau kita merujuk isu sebelumnya yang digaungkan oleh masyarakat, kan salah satunya kekecewaan masyarakat pada anggota DPR yang tidak memiliki empati ketika dinaikkan tunjangannya. Ini hampir sama seperti itu ketika masyarakat sedang melakukan protes pada kinerja kepolisian, kemudian mereka diberikan penghargaan, ini tentu malah memberikan minyak di bara api yang ada di masyarakat itu. Makanya sangat disayangkan sekali mengapa itu disampaikan oleh Presiden gitu loh. Apakah ini dalam rangka menempatkan posisi Polri berhadapan terus dengan masyarakat atau seperti apa? Tentu akan masyarakat tentu pernyataan itu tentu bisa dipersepsi seperti itu, atau setidak-tidaknya bisa juga ditafsirkan berbeda dengan upaya memberikan penghargaan itu artinya Presiden menyetujui langkah-langkah represif yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian selama ini gitu loh. Silahkan Anda represif, toh nanti kalau Anda jadi korban juga mendapatkan penghargaan. Seperti itu kan, seolah-olah seperti itu. Ini makanya saya sangat menyayangkan sekali apa yang disampaikan oleh Presiden seperti itu. Oke, nampaknya tidak hanya Bapak, publik juga menyayangkan pemberian kenaikan pangkat luar biasa ini yang diberikan oleh Presiden kepada korban Polri tersebut. Namun Anda melihat sebenarnya mengapa? Apa yang jadi pertimbangan Presiden Prabowo melakukan hal tersebut yang jelas-jelas mungkin memang memicu amarah dari publik? Ya, kalau pertimbangan kemanusiaan tentu tidak perlu dilakukan saat ini, gitu loh, karena sudah menjadi tugas kepolisian itu menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Bahwa di situ ada risiko-risiko yang harus ditanggung, secara kelembagaan pun mereka juga tentu mendapatkan perlindungan, baik perlindungan asuransi, kemudian juga perhatian-perhatian dari pimpinan. Tetapi itu tidak perlu disampaikan saat ini. Kalaupun nanti itu penghargaan diberikan pada mereka yang berjasa, misalnya menangkap mereka yang melakukan provokasi, mereka yang menangkap mereka yang melakukan pembakaran gedung, terus kemudian menangkap otak dari pelaku. Kalau itu sudah terbukti semuanya,
boleh saja personil diberikan penghargaan, tapi tidak untuk saat ini karena proses aksi unjuk rasa itu sampai sekarang masih berlangsung. Jadi sangat prematur kalau kemudian Presiden memerintahkan Kapolri untuk memberikan penghargaan. Itu satu sisi lain bisa jadi ini yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ini menempatkan posisi Polri langsung berhadapan-hadapan masyarakat gitu loh. Padahal kalau kita merujuk undang-undang kepolisian, Polri itu adalah alat negara yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat gitu. Artinya posisi Polri ini bukan menjadi alat kekuasaan, bukan menjadi alat pemerintah, tetapi adalah alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ini yang harus digarisbawahi. Makanya kalau kemudian sekarang aksi-aksi represif, eksesif, koersif yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian ini dalam rangka apa gitu? Kalau dalam rangka mengamankan aksi unjuk rasa, menangkap provokator, melindungi dari provokasi-provokasi, melindungi dari upaya membelokkan isu menjadi kerusuhan-kerusuhan, itu tentu akan didukung oleh masyarakat seperti itu. Oke, baik, berarti momentum yang sangat tidak tepat begitu menurut Pak Bambang. Kemudian juga Pak Bambang, baru semalam ya polisi juga diduga melakukan penembakan gas air mata terhadap para mahasiswa di area kampus Unisba dan Unpas Bandung. Apakah menurut Anda tindakan polisi ini berlebihan atau seperti apa? Ya, kepolisian sesuai dengan tupoksinya itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang kedua menjaga Kamtibmas. Yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Dalam konteks aksi di Unisba, ini harus dilihat fakta-fakta yang ada di lapangan gitu. Dalam rangka apa tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian itu? Apakah mahasiswa itu sedang melakukan aksi brutalisme dengan melakukan pengerusakan aset-aset negara, aset-aset pemerintah atau aset-aset publik, atau yang seperti apa gitu? Tapi kalau kita melihat video yang beredar menembakkan gas air mata di pintu gerbang ke arah kampus, ini tentu tidak dibenarkan gitu. Bahkan kalau merujuk peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam penanggulangan huru-hara, ini juga tidak tepat karena gas air mata itu hanya dilakukan, penembakan gas air mata itu hanya dilakukan bila aksi itu sudah mulai ricuh seperti itu. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Yang tampak di media, di video yang beredar menunjukkan bahwa gas air mata itu ditembakkan ke dalam kampus. Ini tentu tidak dibenarkan seperti itu. Ya, polisi sendiri berdalih bahwa mereka melihat adanya sekumpulan massa anarko yang berada di depan kampus atau universitas tersebut sehingga mereka melakukan penembakan gas air mata. Apakah menurut Anda hal ini wajar dilakukan mengingat universitas tersebut juga merupakan posko dari medis untuk mereka yang melakukan demonstrasi? Ya, tuduhan pada anarko ini tentu harus dibuktikan gitu. Tidak bisa semua kelompok yang menyampaikan aspirasinya, kelompok mahasiswa menyampaikan aspirasinya atau kelompok masyarakat lain ini adalah bagian anarko. Dalam tanda kutip ini anarko sindikalis yang merupakan kelompok yang seringkali melakukan aksi-aksi brutal dengan melakukan pengerusakan seperti itu. Karena secara filosofis anarki itu adalah semua masyarakat yang sedang melawan dalam tanda kutip melawan atau memprotes terhadap negara itu adalah anarki gitu loh. Makanya sangat sulit sekali untuk mengatakan bahwa kelompok ini adalah anarko. Makanya upaya represif itu harus dilakukan bila terbukti mereka sedang melakukan pengerusakan gitu loh.
Kalau mereka hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan pengerusakan, tidak sedang melakukan provokasi, tentu tidak tepat kemudian mereka ditembak dengan gas air mata seperti itu. Tapi kalau kita melihat aksi di lain tempat, misalnya di Surabaya, misalnya pembakaran gedung Gerahadi, misalnya, di mana anggota kepolisian? Siapa yang sudah ditangkap dalam pembakaran gedung Gerahadi tersebut atau pembakaran gedung DPRD di Makassar misalnya, kan sampai sekarang tidak ada penangkapan gitu loh. Hanya memang kawan-kawan kepolisian juga sudah berhasil menangkap beberapa kelompok yang sedang berupaya untuk melakukan provokasi, melakukan tindakan pengerusakan. Ini layak diapresiasi, tapi melakukan tindakan represif tanpa ada alasan yang jelas, tentu ini tidak tepat dan tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya, Pak Bambang, melihat beberapa aksi demo ini yang terjadi belakangan ini, beberapa aksi represif dilakukan oleh kepolisian begitu nih. Apa menurut Anda perlu dilakukan reformasi di kepolisian atau tindakan apa yang seharus dilakukan Presiden Prabowo kepada kepolisian sendiri? Ya, saya melihat reformasi pada kepolisian itu sudah menjadi amanat sejak gerakan 98. Tetapi faktanya reformasi itu tidak berjalan dengan benar gitu loh. Karena tradisi militeristik, kemudian upaya menggeret-geret kepolisian ke arah politik yang mengakibatkan polisi tidak profesional itu semakin kuat di era 10 tahun terakhir ini ya. Artinya memang harus ada upaya negara untuk mengembalikan polisi ke arah jalan yang benar gitu, menyesatkan polisi ke jalan yang benar dalam tanda kutip ya. Artinya mengembalikan polisi menjadi alat negara, menjadi bagian dari rakyat untuk untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, kemudian menjaga Kamtibmas, melakukan penegakan hukum secara profesional dan akuntabel seperti itu. Karena bila itu tidak dilakukan, tentu ini akan mengulang-ulang terus dan kalau melihat indikasi-indikasi yang terjadi saat ini malah menarik kepolisian menjadi alat politik kekuasaan. Tentu ini tidak dibenarkan secara undang-undang, baik Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen seperti itu. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Rati. Selamat malam.